Dalam arus globalisasi dan revolusi digital, kedudukan bahasa Indonesia sebagai identitas kebangsaan menghadapi tantangan sekaligus peluang yang unik. Bahasa Indonesia bukan sekedar alat komunikasi praktis, melainkan penanda jati diri kolektif bangsa di tengah percakapan dunia. Di ruang-ruang virtual, bahasa kita bertransformasi, menyerap unsur asing, dan melahirkan varian baru. Fenomena ini bukanlah ancaman, selama kita menyadari bahwa bahasa gaul dan kreasi digital adalah lapisan ekspresi yang hidup di permukaan. Sementara itu, bahasa Indonesia yang baku dan resmi tetap menjadi fondasi. Ia adalah bahasa negara, bahasa pendidikan, ilmu pengetahuan, dan diplomasi. Fondasi inilah yang menjaga kesatuan dan kedaulatan berpikir bangsa. Oleh karena itu, di zaman sekarang, identitas kebangsaan justru diuji melalui kesadaran berbahasa. Generasi muda dituntut untuk luwes dalam berekspresi, namun teguh dalam memegang prinsip. Kemampuan untuk menyesuaikan bahasa sesuai konteks tanpa kehilangan akar kebakuan adalah wujud kecerdasan berbangsa yang modern. Menjaga martabat bahasa Indonesia berarti menjaga kemurnian identitas kita. Dengan menjadikannya kebanggaan dalam setiap ranah, dari pergaulan hingga forum internasional, kita menegaskan bahasa Indonesia adalah jiwa dari keberagaman Nusantara yang tetap lestari dan bermartabat di tengah zaman yang berubah. Halo, nama saya Diandra Ripal Faridzi. Kali ini saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks beretika. Dalam penelitian jurnal, kesantunan adalah pilar utama dalam pembentukan karakteristik bangsa. Maka dari hal itu, bahasa Indonesia dapat menjadi kedudukan utama untuk menjadi alat sebagai pelestarian nilai-nilai moral bangsa. Dalam konteks berkomunikasi, pemilihan kata dan tata bahasa yang tepat dapat menjadi tingkatan kehormatan dalam berkomunikasi. Dalam berkomunikasi pula, tingkatan tata bahasa dapat menjadi sebuah penekanan terhadap ruang lingkup pribadi dan juga ruang lingkup publik. Halo, nama saya Panco Putra Siburian. Di sini saya akan membahas tentang kedudukan bahasa Indonesia zaman sekarang. Di era sekarang, khususnya di era generasi Z, banyak menggunakan bahasa gaul di dalam kegiatan sehari-hari dan di media sosial, seperti singkatan kata, bahasa asing, dan bahasa campuran yang menjadi komunikasi santai dan kekinian. Namun, di balik maraknya bahasa gaul, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu negara Indonesia dalam mengajar, dalam dunia kerja, dan dalam kegiatan formal lainnya. Yang terpenting adalah mampu menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan situasinya. Dengan demikian, generasi Z yang hidup dalam tren bahasa gaul tetap menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Halo semua, perkenalkan nama aku Jessie dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu fondasi terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Nah, untuk memahami bahasa Indonesia, kita harus menengok jauh ke masa lampau ke bahasa yang menjadi akar dari bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah digunakan sejak berabad-abad yang lalu sebagai bahasa perhubungan atau lingua franca di wilayah-wilayah Nusantara. Bahasa ini dipakai dalam perdagangan, penyebaran agama, serta komunikasi antar suku yang memiliki latar belakang bahasa yang berbeda. Nah, ada beberapa bukti tertulis penggunaan bahasa Melayu yang bisa kita lihat lewat prasasti-prasasti kuno. Salah satu contohnya adalah prasasti Kedukan Bukit dari abad ke-7. Nah, penemuan prasasti ini menunjukkan bahwa ternyata bahasa Melayu sudah memiliki fungsi yang sangat penting bahkan sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Memasuki masa kolonial, terutama di bawah pemerintahan Belanda, bahasa Melayu pun diperluas penggunaannya. Pemerintah kolonial menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat dan dalam administrasi tertentu. Nah, menariknya, bahasa Melayu ini dilihat sebagai bahasa yang lebih netral dibandingkan bahasa daerah besar lainnya seperti Jawa ataupun Sunda. Hal ini kemudian menjadi faktor penentu yang menjadikan bahasa Melayu menjadi calon kuat sebagai bahasa pemersatu bangsa.
Titik balik paling penting dalam sejarah bahasa Indonesia terjadi pada 28 Oktober 1928, yaitu pada peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, kemudian setelah itu Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan bahasa Indonesia pun secara resmi dijadikan sebagai bahasa negara. Sejak saat itu, bahasa Indonesia pun terus berkembang, berbagai istilah baru diciptakan baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing, terutama untuk memenuhi kebutuhan ilmu pengetahuan, teknologi, dan pendidikan. Pemerintah juga berperan aktif melalui pembakuan ejaan, seperti ejaan Van Ophuijsen, ejaan Sowandi, hingga ejaan yang disempurnakan EYD, dan yang terkini adalah ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Sekarang bahasa Indonesia telah digunakan oleh lebih dari 270 juta penduduk Indonesia dan telah dipelajari oleh penutur asing di berbagai negara. Setelah melalui sejarah yang panjang, bahasa Indonesia bukan lagi menjadi alat komunikasi nasional saja, tetapi juga menjadi simbol persatuan di tengah keberagaman budaya dan bahasa daerah di Indonesia. Selamat pagi Pak, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Boleh Bapak perkenalkan terlebih dahulu? Oke, nama saya Daus, pengampu mata kuliah etika, sosial, profesi di teknik informatika. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pendidikan bahasa Indonesia mencerminkan etika profesi dalam komunikasi teknik dan dunia kerja? Bahasa Indonesia merupakan bahasa negara yang harus digunakan dengan benar sesuai dengan EYD yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, hal ini barangkali bagaimana sosialisasi dari ahli bahasa ini untuk bisa diimplementasikan di masyarakat, khususnya generasi milenial saat ini itu kadang mengabaikan bahasa Indonesia dengan benar. Jadi harus ada tindakan dari para ahli bahasa Indonesia untuk bisa mensosialisasikan secepatnya agar bahasa Indonesia ini betul-betul digunakan dengan benar. Ya, jangan sampai tidak cukup hanya di mata kuliah, tapi harus ada semacam seminar-seminar terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar ini harus diimplementasikan, khususnya generasi saat ini yang barangkali pengetahuan terkait dengan literasi bahasa Indonesia sangat minim. Oke Pak, baik. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dalam masyarakat multikultural? Ya, kalau dilihat dari ideologi yang ada di Indonesia, ya ideologi Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang tepat, ya. Bahwasanya di semua suku menggunakan bahasanya masing-masing, ya, yang berbeda-beda, tapi dengan bahasa Indonesia ini bisa menjadi pemersatu dari semua suku, ya, yang ada di Indonesia, sehingga bisa memahami satu dengan yang lain, komunikasi bisa berjalan dengan baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga, bagaimana sikap etis seorang profesional dalam menggunakan bahasa Indonesia di media sosial? Nah, di media sosial mungkin karena bahasanya banyak bahasa yang singkat, yang padat, barangkali biasanya menggunakan bahasa gaul. Tapi karena belum ada regulasi di pemerintah terkait dengan bahasa di sosmed, itu bisa jadi bahasa yang kebablasan, sehingga muncul bahasa-bahasa hoax, gitu ya, bahasa istilah-istilah yang entah itu istilah dari mana, sehingga merusak bahasa Indonesia. Ya, yang harus ditentukan itu awalnya itu adalah regulasi dulu, aturan terkait penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu diterapkan di sosmednya bagaimana, belum ada aturannya. Nah, jadi ini perlu ada pengkajian terlebih dahulu dari pakar bahasa Indonesia, dan juga dilibatkan
masyarakat dan pemerintah ya, terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Untuk pertanyaan terakhir, apa tanggung jawab individu dalam menjaga martabat bahasa Indonesia di lingkungan akademik dan sosial? Kalau penggunaan secara individu itu tergantung dari nasionalisme dari individu itu sendiri. Ya kalau nasionalismenya kuat, ya penggunaan bahasa Indonesia barangkali lebih lebih digunakan dengan baik. Tetapi kalau individunya itu kurang, sehingga kebanyakan mereka itu menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Sehingga komunikasi ini bisa menimbulkan miskomunikasi barangkali ya. Dengan penggunaan bahasa-bahasa yang istilah-istilah dari daerahnya diangkat untuk komunikasi secara nasional. Jadi bahasa Indonesia sebenarnya sudah tepat, tapi apabila digunakan dengan baik dan benar, jangan dicampur adukan dengan bahasa-bahasa daerahnya. Baik, terima kasih Bapak teman-teman yang Saudaranya, aku ada pertanyaan nih untuk kedudukan bahasa Indonesia. Kamu ini kan generasi Z ya. Nah, menurut kamu nih kedudukan bahasa Indonesia bagi generasi Z di tengah popularitas bahasa asing dan bahasa gaul tuh gimana ya? Kayak contoh penggunaan slang dan kayak kalimat-kalimat yang dipersingkat pakai huruf-huruf itu. Menurut kamu sebagai generasi Z nih, apa pendapat kamu? Oke, menurut aku bahasa Indonesia tuh memiliki kedudukan sebagai bahasa resmi ya, bahasa nasional dan bahasa pemersatu bagi generasi Z. Meskipun generasi sekarang tuh banyak gunain bahasa asing dan bahasa gaul dalam interaksi informasi digitalnya, bahasa Indonesia tuh tetap menjadi dasar komunikasi resminya untuk komunikasi dalam hukum, dalam hukum, dalam pendidikan, dan ranah publik yang menjamin kejelasan dan keseragaman pemahaman antar bangsa. Menurut kamu bagaimana peran bahasa Indonesia dalam membentuk identitas kita nih sebagai warga Indonesia dan ekspresi sebagai generasi Z nih? Oke, menurut aku bahasa Indonesia tuh berperan sebagai alat ekspresi identitas kebangsaan dan kerja kreatif bagi generasi muda ya, di mana generasi itu memadukan bahasa Indonesia dengan bahasa gaul, terus serapan asing dan internet slang untuk menciptakan gaya komunikasi yang khas tanpa meninggalkan inti dari bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi hal ini tuh memperlihatkan adaptasi bahasa Indonesia yang dinamis sekaligus menjadi fondasi identitas bersama di lingkungan digital dan kehidupan. Oke, kayaknya cukup menarik ya jawabannya. Cukup lengkap juga apa yang aku tanya nih. Terus jawaban kamu juga oke banget.